Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kami sudah berada di lokasi di Museum Kesaktian Pancasila. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dari saya sendiri, saya Nadia Amelia. Saya Rian Aldi. Saya Alisa. Saya Harmainun. Saya Detrisia Tiffany. Saya Nur Latifan Soria. Saya Cindi Aulia Zahradi. Saya Mohdio Agung Laksono. Silakan teman-teman menikmati video dari kami. Makasih. Sekarang kita akan menuju ke lokasi Museum Kesaktian Pancasila. Untuk memasuki ke museum, kita harus melewati gerbang pertama terlebih dahulu. Di sana kita akan mendapatkan karcis dan stiker. Nah, teman-teman, untuk stiker dan karcisnya itu harganya murah kok. Satu motor itu 15.000. Nah, kita bisa lihat kondisi perjalanan menuju Museum Sakti Pancasila. Masih terlihat hutan-hutan ya teman-teman, karena memang di sini dahulunya adalah hutan. Oke, kita akan menuju ke lokasi Museum Kesaktian Pancasila. Kita akan menuju ke lokasi parkiran. Kita akan menaruh motor kita terlebih dahulu untuk memasuki ke Museum Kesaktian Pancasila. Nah, ini dia teman-teman, lokasi parkirnya cukup luas ya. Nah, sekarang kita sudah sampai. Nah, ini dia teman-teman stiker dan karcisnya. Untuk memasuki Museum Kesaktian Pancasila, kita harus melewati tangga terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah di atas ya teman-teman. Lokasinya cukup luas sekali ya teman-teman. Nah, di sini ada petunjuk. Kita langsung masuk ke dalam. Ada terdapat beberapa gambar. Lokasinya cukup luas sekali ya teman-teman. Oke, kita langsung memasuki kawasan yang kita tuju. Selamat menikmati teman-teman. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di rumah penyiksaan, yaitu rumah yang menjadi saksi bisu pembunuhan para jenderal. Nah teman-teman, rumah penyiksaan ini tidak jauh dari sumur maut. Serambi bangunan tersebut digunakan oleh kelompok G30 SPKI sebagai tempat penyekapan dan penyiksaan terhadap para tokoh TNI waktu itu. Rumah itu awalnya dimiliki oleh seorang simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI bernama Bambang Harjono dan dulunya berfungsi sebagai sekolah rakyat. Akan tetapi, sejak diserahkan pada PKI, bangunan tersebut kemudian beralih fungsi. Rumah ini menjadi saksi bisu kekejaman PKI atas penyiksaan kepada para jenderal. Dan di dalam rumah penyiksaan ini ada 4 pahlawan revolusi kita yang ditangkap secara hidup-hidup. Mereka diculik dan terlihat tangannya itu diikat dengan tali di belakang, dan mereka disiksa dan dibunuh secara kejam di tempat ini. Mereka adalah Mayor Jenderal S. Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, dan Brigjen Sutoyo S. dan Letul PA Tendean. Sedangkan ketiga pahlawan revolusi lainnya yaitu Letjen Ahmad Yani dan Maijen MT Haryono dan Brigjen Panjaitan dibunuh langsung di kediaman mereka. Ini adalah contoh pemberontakan Partai Komunis yang ingin berusaha mengubah ideologi negara Indonesia menjadi ideologi komunis. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Jangan dikasih ampun.
hidup harum sehingga mengalahkan. Teman-teman, sekarang kita berada di Sumur Seperti yang kita tahu, lubang buaya ini merupakan sejarah mengenai peristiwa berdarah pada tanggal 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30 SPKI. Lubang buaya merupakan nama sumur tua yang jadi saksi bisu tempat pembuangan 7 pahlawan kita, terdiri dari 6 jenderal serta 1 perwira TNI Angkatan Darat yang sebelumnya disiksa lalu dibunuh dalam gerakan 30 September 1965. Sumur tua ini juga merupakan saksi bisu dari kekejaman para PKI. Ketujuh pahlawan yang gugur tersebut itu diantaranya ada Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, Siswo Miharjo, dan Letup Pierre Andreas Tandean. Nah, pada peristiwa tersebut, tokoh-tokoh yang gugur itu disebut pahlawan revolusi. Baik, sekarang kita lagi ada di pos komando, tepatnya di lubang buaya. Bisa kita lihat di dalam. Saya akan menjelaskan tentang rumah pos komando. Awalnya adalah rumah penduduk lokal di RW 02 Lubang Buaya yang bernama Haji Sueb. Pada saat peristiwa G30 SPKI tahun 1965, rumah ini dipergunakan oleh pemimpin gerakan G30 SPKI yaitu Letkol Untung untuk dipakai sebagai pos komando dalam rangka mempersiapkan gerakan penculikan terhadap para jenderal perwira TNI Angkatan Darat. Maka pada tanggal 30 September 1965 ini sekitar pukul 12 malam di rumah pos komando ini dikumpulkanlah sejumlah pasukan Pasopati untuk diberikan pengarahan tentang tata cara penculikan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Jadi pos komando ini masih dijaga, masih dirawat, masih dipertahankan keasliannya, termasuk furnitur yang ada di dalam rumah tersebut, termasuk barang-barang yang ada di dalamnya. Jadi pihak pengelola museum berupaya merawat seperti di sini ada lemari, ada meja, kursi, tempat tidur, mesin jahit, buffet, dan seperti 3 buah Petromax dan lemari kerja. Lalu ada kamar depan yang sudah ada sejak peristiwa G30 SPKI terjadi. Sekarang kita sedang berada di dapur umum. Cara PKI untuk menguasai rumah penduduk lokal Lubang Buaya itu adalah dengan memerintahkan para penduduk untuk mengungsi sementara waktu, dengan alasan bahwa kawasan tersebut akan digunakan sebagai lokasi latihan perang. Maka
Terpaksalah penduduk itu meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak menerima upah sepeser pun, karena dijanjikan atas keamanan rumah beserta isinya. Namun, betapa kagetnya setelah pemilik rumah kembali lagi ke lokasi pasca kejadian G30 SPKI. Keadaan rumah beserta isinya sudah dalam kondisi berantakan dan mengalami kerusakan. Termasuk tempat ini. Tempat ini pada awalnya merupakan rumah milik seorang warga yang bernama Ibu Amroh. Beliau diusir dari tempat kediamannya oleh anggota PKI tanpa mendapatkan uang sepeser pun, yang tujuannya untuk menjadikan rumah ini sebagai dapur umum, dan tepat pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah milik Ibu Amroh resmi digunakan oleh anggota PKI sebagai dapur umum guna memasok bahan pangan selama peristiwa G30 SPKI ini berlangsung. Bentuk dan barang-barang yang terdapat di dapur umum ini masih terjaga keasliannya, seperti meja dan bangku, lemari, bale atau dipan, ranjang, tempat tidur, penggorengan, langseng, dan beberapa genting. Hanya saja mungkin ada beberapa perbaikan-perbaikan kecil dan pengecatan ulang di beberapa bagiannya. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Museum Pengkhianatan PKI. Mari kita masuk untuk melihat gitu. Di sini kita akan melihat di dalamnya banyak koleksi-koleksi pada zaman dahulu. Ini nih, 65. Baik teman-teman, sekarang kita berada di ruang pengkhianatan PKI. Yang masih termasuk dalam kompleks Museum Lubang Buaya adalah sebuah tempat yang menceritakan sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut PKI. Museum ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Museum Pengkhianatan PKI berisi sejarah pemberontakan PKI yang mempunyai tujuan menggantikan negara Indonesia landasan negara Pancasila menjadi negara komunis. Museum Lubang Buaya menggambarkan peristiwa pemberontakan besar PKI kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30 SPKI setelah pemberontakan Musso di Madiun pada tahun 1948. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang menjadi sebagian tempat pembuangan terakhir para korban G30 SPKI. Di dalam museum terdapat koleksi foto pemberontakan PKI, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi, bahkan pakaian asli para pahlawan revolusi, pakaian yang terakhir dikenakan oleh para petinggi TNI yang menjadi korban pembantaian PKI, dan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Peristiwa yang tergambar pada diorama ini adalah peristiwa 3 daerah yang terjadi pada 4 November 1945. Peristiwa 3 daerah merupakan upaya kelompok komunis bawah tanah yang menyusupi ormas dan gerakan pemuda dan merebut kekuasaan pemerintah di Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Selain itu, beberapa diorama menggambarkan peristiwa lain terkait G30 SPKI, seperti diorama rapat persiapan pemberontakan PKI, latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya pada 5 Juli hingga 30 September 1965, penculikan Letjen TNI Ahmad Yani, penganiayaan di Lubang Buaya yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Juga pengamanan Halim Perdana Kusuma pada 2 Oktober, pengangkatan jenazah korban PKI pada 4 Oktober, serta proses lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret tahun 1966, dan beberapa diorama lainnya. Jadi total diorama di dalam ini ada 34 yang terdapat di Museum Pengkhianatan PKI.
mengevaluasi Monumen Pancasila Sakti. Sebelah sini ada monumennya. Lalu yang di sebelah sini nih ada sumur, dan yang di sebelahnya ada rumah penyiksaan. Lalu sebelahnya ada pos komando, dan yang paling ujung di sana ada dapur. Nah, sekarang kita ada di depan patung revolusi. Ini adalah patung 7 pahlawan revolusi yang terletak di Monumen Pancasila Sakti. Letaknya 45 meter sebelah utara dari Cungkup Sumur Maut Lubang Buaya. Dengan berlatar belakang dinding setinggi 17 meter, didirikanlah 7 patung pahlawan revolusi dan patung lambang negara Garuda Pancasila. Makna 45 meter sendiri merupakan simbol perlambang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 7 patung pahlawan revolusi ditambah patung Garuda Pancasila sebagai pelengkap menyimbolkan bulan kemerdekaan. Sedangkan 17 meter bermakna tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Dimulai dari patung Maijen TNI Anumerta Sutojo Siswomi Harjo di sebelah barat, dilanjutkan dengan patung Maijen TNI Anumerta Dei Panjaitan, Lejen TNI Anumerta R. Suprapto, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Lejen TNI Anumerta MT Harjono, Lejen TNI Anumerta S. Parman, dan Kapten Z Anumerta PA Tendian ke arah timur. Deretan patung pahlawan revolusi itu dibuat membentuk setengah lingkaran. Terdapat juga tulisan waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi di bawah sebuah relief, di mana relief tersebut berisi gambaran prolog peristiwa, kejadian, dan proses penumpasan G30 SPKI oleh ABRI dan rakyat yang terletak di bawah patung. Baiklah teman-teman, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu.